Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pinkan Anastasia Steine Sumuan dengan NIM 2314201014 dari kelas A1 semester 1. Dosen pengampu Pendeta Dr. Yesi Kenny Jacob, MTL MPDK dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Saya akan menjelaskan tentang pergaulan dunia bebas anak muda. Apa itu pergaulan dunia bebas anak muda? Masa anak muda adalah masa transisi ketika anak tumbuh menjadi dewasa. Masa itu juga dianggap masa yang paling indah, namun kadangkala masa anak muda juga bisa menjadi masa rawan apabila anak muda salah pilih jalan baik dalam pergaulan maupun dalam hubungan percintaan. Pergaulan anak muda Kristen saat ini lebih bebas dibandingkan anak muda dari periode waktu yang sebelumnya. Hal ini juga dapat dilihat dengan anak muda yang berkumpul dengan meminum alkohol dan merokok sampai larut malam. Hal ini memicu kepada pergaulan bebas, dan ada juga pergaulan mereka yang tidak hanya sebatas teman maupun sudah mengarah ke arah percintaan. Keterbukaan anak muda saat ini tentang hal yang berbau seks sangatlah banyak. Banyak sekali anak muda Kristen di zaman sekarang terjerumus ke hal-hal yang negatif karena salah pergaulan. Seharusnya mereka, termasuk juga kita, menyadari mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang tidak baik. Karena ini, kebanyakan anak muda Kristen dalam memilih pergaulan, mereka hanya mencari orang yang menyenangkan hati mereka. Dan jika hati mereka merasa senang dan nyaman, dia merasa itu yang dia inginkan. Dan tidak peduli apakah orang yang bergaul dengannya itu adalah orang baik atau bukan. Berbeda jika kita bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, yang telah mengerti bagaimana menyikap atau mengarahkan hidup mereka ke jalan yang tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Sikap hidup yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada akan membawa kita kepada suatu kestabilan dan mencintai Tuhan seperti firman Tuhan pada Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi bersukacitalah ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat ini siang dan malam. Pergaulan sehari-hari anak muda Kristen, keberhasilan para anak muda melalui masa transisi sangatlah dipengaruhi oleh faktor biologis, kognitif, psikologis maupun faktor-faktor lingkungan. Dalam seharian, anak muda khususnya anak muda Kristen tidak terlepas dari pergaulan dengan anak muda lain. Anak muda Kristen dituntut memiliki keterampilan untuk mendapatkan sesuaian diri dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan-keterampilan tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalankan hubungan dengan orang lain, mendengarkan pendapat dan keluhan dari orang lain, menerima kritik, dan bertindak sesuai dengan norma dan lain-lain. Faktor-faktor berperan dalam pembentukan karakter adalah sebagai berikut. 1. Pola asuh orang tua. Tanggung jawab orang tua antara lain memenuhi kebutuhan si anak, baik dari sudut organisasi maupun psikologisnya. Kebutuhan akan perkembangan intelektual melalui pendidikan, kebutuhan atas takwaan, kerohanian, serta kebutuhan akan rasa dikasihi dan dimengerti, dan rasa aman melalui perawatan, asuhan, ucapan-ucapan, dan perlakuan yang baik. 2. Norma masyarakat. Hidup manusia dapat berlangsung oleh hubungan-hubungan yang terus-menerus ditimbal balik dengan lingkungan hidupnya, dengan alam sekelilingnya. Dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan ini, manusia dapat dipengaruhi dan bisa mempengaruhi lingkungan tempat ia berada. 3. Teman. Pertimbangan dari teman-teman mengenai pakaian, makanan, musik, dan bahasa merupakan suatu yang sangat penting. Mereka cenderung menghargai pandangan yang diberikan oleh temannya.
Keteladanan dari tokoh Alkitab. 4. Dari tokoh-tokoh Alkitab juga dapat berperan dalam membentukkan pribadi anak atau para anak muda Kristen. Salah satunya tokoh Alkitab juga sangat memberi motivasi dan penuh teladan bagi kita adalah Daniel. Etika pergaulan anak muda Kristen. Etika dalam Alkitab bukan hanya pada ekspresi lahiriah, melainkan pada pikiran, hati, motivasi, perasaan, imajinasi, dan lain sebagainya. Etika sendiri tidak mempersoalkan apa atau siapa manusia itu, tetapi bagaimana manusia harus bertindak atau berbuat. Etika adalah pertimbangan atau tingkah laku yang harus ditanggung jawab terhadap Allah dan manusia. Bagaimana kita berbuat dan bertindak menurut firman Tuhan. Faktor-faktor penyebab kenakalan. Banyaknya faktor yang menyebab kenakalan anak muda antara lain: 1. Kurangnya kasih sayang dari orang tua. 2. Pergaulan dengan teman yang mendatangkan pengaruh yang buruk. 3. Peran dari perkembangan imtek yang berdampak negatif. 4. Dasar-dasar agama yang kurang. Pandangan Alkitab terhadap anak muda. Alkitab mengajarkan bahwa remaja Kristen, tubuh kita adalah bait Allah yang hidup. Paulus amat memperhatikan perbuatan dan tingkah laku orang Kristen. Ia berkata kepada orang-orang Kristen di Korintus sedemikian: "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" 1 Korintus 3 ayat 16. Kemudian ia berkata lebih lanjut, "Atau tidak tahukah kamu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah adalah bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." 1 Korintus 6 ayat 19. Bagi anak muda dunia, tubuh adalah alat untuk melampiaskan nafsu. Tetapi bagi anak muda Kristen, tubuh ialah bait Allah yang kudus, sehingga anak muda Kristen sepatutnya hidup dalam kekudusan. Ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita dipanggil untuk meninggalkan semua kebiasaan yang dapat memperhamba kita tetap hidup dalam dosa. Supaya kita dapat hidup dalam kekudusan, anak muda Kristen yang pada umumnya takut akan Tuhan, yang pada dasarnya hidup dalam terang, yang diterapkan senantiasa menjadi terang dan garam di lingkungan di mana kita berada, seperti perintah Tuhan atau kehendak